Coba deh, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin betapa luar biasanya tubuh kita ini? Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu mahakarya rekayasa biologi, tubuh manusia. Kita bakal ungkap sistem super rumit di balik setiap gerakan yang kita lakuin, dari yang paling simpel sampai yang paling dahsyat. Coba deh sekarang jentikkan jari Anda. Gampang kan? Rasanya instan banget. Tapi di balik aksi sepersekian detik itu, ada kerjasama yang keren banget antara tulang, otot, dan sinyal listrik berkecepatan tinggi. Yuk, kita telusuri proses yang menakjubkan ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari onderdilnya dulu, komponen fisiknya. Lanjut ke sistem komandonya, terus kita lihat juga apa aja yang bisa bikin sistem ini error, dan yang paling penting kita akhiri dengan cara merawat semuanya biar tetap prima. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gampangnya gini, anggap aja tubuh kita ini kayak sebuah mesin super canggih. Dia punya kerangka sebagai sasisnya, sendi sebagai engsel-engselnya, dan otot itu motor penggeraknya. Rangka atau tulang-tulang kita ini adalah fondasi dari segalanya. Tanpa rangka, kita ya cuma gumpalan jaringan yang nggak punya bentuk. Rangka inilah yang ngasih kita postur, kekuatan buat berdiri tegak, dan yang paling penting, dia itu kayak perisai pelindung buat organ-organ kita yang paling berharga. Dan coba lihat angka ini. Bukan 10, bukan 20, tapi sekitar 206 tulang pada orang dewasa. Masing-masing punya tugas spesifik, tapi semuanya nyambung dan kerjasama dalam satu sistem yang harmonis banget. Keren ya? Nah, kalau tulang itu rangkanya, sendi ini engselnya. Tanpa sendi, kita bakal kaku total, nggak bisa gerak. Berkat sendilah kita bisa nekuk lutut, muter pergelangan tangan, dan gerakin tubuh kita dengan bebas dan leluasa. Dan ini dia motornya, otot. Otot inilah yang melakukan kerja aktif. Jadi, pas otot berkontraksi atau memendek, dia bakal narik tulang yang nyambung sama dia. Hasilnya, ya gerakan. Setiap gerakan yang Anda buat, sekecil apapun itu semua hasil kerja otot. Yang menarik, otot itu nggak cuma satu jenis loh. Di sini kita bisa lihat ada 3 tipe utama. Ada otot lurik, kayak bicep di lengan kita, ini yang kita kendalikan secara sadar. Tapi ada juga otot polos dan otot jantung yang kerja otomatis di belakang layar. Mereka mastiin pencernaan kita jalan dan jantung kita terus berdetak, tanpa perlu kita suruh-suruh. Oke, jadi kita punya chassis, engsel, sama motor. Komponennya udah lengkap. Tapi gimana caranya semua komponen ini tahu apa yang harus dilakuin dan kapan harus ngelakuinnya? Siapa yang ngasih sinyal ke otot buat kontraksi di waktu yang tepat? Nah, jawabannya ada di bagian kedua ini. Kalau tadi tulang dan otot itu hardware-nya, sekarang kita bahas software-nya. Inilah dia, sistem perintah elektrik tubuh kita. Bayangin aja sistem saraf ini kayak jaringan internet super cepat di dalam tubuh. Otak itu pusat datanya, sumsum tulang belakang itu kabel fiber optik utamanya, dan saraf-saraf itu kabel yang nyebar ke setiap sudut tubuh kita. Mereka kirim dan terima informasi non-stop dalam hitungan milidetik. Jadi tugas utamanya apa aja sih? Pertama, dia itu manajer, mastiin semua organ kerja bareng dengan harmonis. Kedua, dia sistem sensor yang ngasih tahu kita kalau kita nyentuh panci panas misalnya. Dan ketiga, dia pengendali aksi yang langsung nyuruh otot buat narik tangan kita dari panci panas itu. Cepet banget. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Otak adalah bos besarnya, pusat komando tertinggi. Setiap pikiran, sensasi, dan perintah gerak, semua dimulai atau diproses di sini. Otak ngirim perintah dalam bentuk sinyal listrik secepat kilat lewat sumsum tulang belakang, langsung ke otot yang dituju untuk ngerjain tugasnya. Tentu saja, namanya juga mesin super canggih ya. Pasti ada resikonya. Di bagian ketiga ini, kita bakal bahas beberapa masalah umum yang bisa terjadi waktu sistem gerak kita ini ngalamin gangguan. Kita mulai dari pilar utama tubuh kita, tulang belakang. Postur yang sehat itu punya lekukan alami yang nopang tubuh. Tapi kebiasaan sehari-hari, kayak kelamaan nunduk lihat HP atau laptop, bisa bikin postur kita jadi aneh. Ini ngingetin kita kalau cara kita pakai tubuh setiap hari itu ngaruh banget. Dan masalahnya bukan cuma soal postur loh. Tulang kita bisa jadi rapuh karena osteoporosis. Otot bisa kram kalau kita paksain kerja tanpa pemanasan. Sendi juga gampang banget terkilir karena gerakan yang tiba-tiba. Ini semua tuh kayak sinyal dari tubuh yang bilang, "Hei, aku butuh dirawat nih."
Nah, ini yang membawa kita ke bagian terakhir dan mungkin yang paling penting. Setelah kita tahu betapa kerennya mesin ini, gimana sih cara kita merawatnya biar awet dan fungsinya tetap optimal? Kabar baiknya, perawatannya itu sebenarnya cukup sederhana dan bisa kita lakuin setiap hari. Intinya, ada 4 pilar utama. Kasih nutrisi yang pas dengan kalsium dan vitamin D, pakai dan latih secara teratur lewat olahraga, dan jaga bentuknya dengan postur yang baik. Gampang kan? Kutipan ini benar-benar nekenin satu hal yang krusial banget. Kalsium itu penting, tapi tanpa vitamin D, tubuh kita nggak bisa nyerap kalsium secara efektif. Jadi, kalau tubuh kekurangan kalsium dari makanan, dia bakal minjem dari gudang terbesarnya, yaitu tulang kita sendiri. Nah, inilah yang dalam jangka panjang bisa bikin tulang jadi rapuh. Jadi, pas kita selesai bahas semua ini, coba ingat-ingat lagi. Kita ini adalah operator dari sebuah mesin yang harganya tak ternilai. Setiap gerakan itu bukti dari desain yang super kompleks dan brilian. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana tubuh kita bekerja, tapi apa? Apa yang akan Anda lakukan dengan mesin luar biasa milik Anda hari ini?